Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq dari Teknik Informatika semester 4 kelas malam E. Di sini saya akan memberikan jawaban tentang soal UAS yang kebetulan studi case-nya adalah instansi rumah sakit dan statusnya sebagai manajer lapangan. Teknologi saat ini apakah yang menarik menurut kalian yang bisa diimplementasikan? Untuk instansi rumah sakit, mungkin yang bisa diimplementasikan adalah sistem pengingat kebisingan pada rumah sakit. Karena banyak sekarang orang atau pengunjung rumah sakit yang mengabaikan himbauan untuk tidak bising atau ramai pada rumah sakit. Terkadang malah pengunjung itu berbicara dengan nada yang tinggi, padahal kan harusnya di rumah sakit itu kita menjaga suara agar tidak mengganggu para pasien-pasien yang sedang dirawat. Dan yang kedua, jelaskan menggunakan sistem waterfall. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan sistem waterfall, maksudnya tentang sistem tersebut. Yang kedua dan yang selanjutnya adalah desain sistem. Setelah kita melakukan analisa kebutuhan, yang selanjutnya hal yang diperlukan adalah pembuatan desain sistem agar setiap yang akan dilakukan itu tertata rapi. Dengan begitu, waktu proses pembuatan pada langkah selanjutnya itu bisa mengikuti alur dan tidak keluar dari hal yang sudah dianalisa dari hal sebelumnya. Selanjutnya adalah implementasi. Dalam implementasi ini yang dimaksud adalah pembuatan sistem itu sendiri, dari mulai pembuatan program, pemasangan hardware, dan penselarasan antara hardware dan software itu sendiri. Karena yang selanjutnya adalah proses developer. Proses developer ini adalah proses setelah kita melakukan analisa dan pendesainan suatu sistem. Karena ketika analisa sudah dilakukan, lalu desain sudah ditentukan, jadi proses pendeveloperan ini adalah proses yang seharusnya sudah tahap yang memang sudah digambarkan dari desain itu sendiri. Jadi tinggal menjalankan dan melakukan pendeveloperan sistem. Setelah proses developer, selanjutnya adalah proses uji coba atau pengujian. Dalam fase ini, masa percobaan sangat diutamakan karena sebelum masa implementasi, semua bug dan semua kekurangan itu harus diselesaikan terlebih dahulu agar waktu instalasi sistem itu sendiri tidak terjadi kegagalan sistem. Selanjutnya adalah implementasi. Implementasi secara simpelnya adalah pemasangan sistem itu sendiri pada sebuah instansi yang selanjutnya adalah implementasi. Implementasi secara simpelnya adalah proses pemasangan sistem itu sendiri pada sebuah instansi yang berkepentingan. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan dan maintenance. Dalam fase ini adalah fase di mana masa semuanya berjalan dan tetap
dilakukan pengecekan secara berkala untuk pemeliharaan sistem itu sendiri. Selanjutnya adalah buatlah DFD untuk studi case tersebut. DFD dari pasien ke dokter, administrasi, data perawat, rekam medik, dan IT. Karena di sini awalnya membuat sistem pengingat kebisingan, maka pada langkahnya dari data pasien maka selanjutnya adalah ini dari selanjutnya adalah pembuatan DFD pada studi case tersebut. Dari awal yang ini, selanjutnya adalah pembuatan DFD pada studi case tersebut. Jadi untuk alur dari DFD tersebut adalah pasien, dokter, administrasi, data perawat, rekam medis, dan IT. Pasien, inputnya data pasien, dan outputnya adalah informasi biaya perawatan, juga termasuk data dokter dan data diagnosa untuk dokternya, informasi diagnosa, lalu perawat, data perawat dan data perawatan. Ini adalah informasi perawatan, administrasi untuk perihal biaya dan laporan pasien, dan rekam medis untuk data obat dan kamar pasien. Dari pasien, registrasi menjadi data pasien, lalu ke dokter untuk melakukan diagnosa. Dari dokter dilanjutkan dengan menghasilkan output data dokter dan data diagnosa, terus ke data perawat dan data perawatan. Selanjutnya adalah melakukan transaksi perawatan pasien dengan obat, dokter, perawat, diagnosis, kamar, dan pasien. Dan ini setelah itu ke administrasi, lalu ke transaksi perawatan pasien. Jelas dari diagnosis dokter, pasien ini dihadapi berbeda-beda. Maka dari itu IT juga berperan dalam ini untuk melakukan monitoring dalam sebuah ruangan ataupun koridor agar aplikasi pendeteksi kebisingan suara itu juga bisa berjalan dengan semestinya. Karena pada administrasi kadang pemantauannya kurang maksimal, jadi IT di sini juga diperlukan, terutama untuk bagian sistem notif atau sistem peringatan kebisingan tersebut. Jadi semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.